Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kekristenan itu seluruh hidup. Saudara, satu hal yang tidak disadari kebanyakan orang Kristen adalah bahwa harga kekristenan itu adalah segenap hidup, bukan sebagian hidup. Saya katakan demikian karena kebanyakan orang Kristen hanya menyerahkan sebagian kecil hidupnya kepada Tuhan, sedangkan sebagian besar hidupnya disita oleh hal-hal lain, disita oleh perjuangannya meraih kebahagiaan di dunia ini, bagaimana bisa sukses dalam rumah tangga, dalam karir, dalam studi, dan sebagainya. Sekali lagi, kekristenan itu bukan sekedar bagian hidup kita, melainkan seluruh kehidupan kita. Maksudnya, bukan sekedar beragama Kristen, melainkan mengikut jejak Kristus. Kristen artinya seperti Kristus. Sayangnya, banyak orang menjadikan kekristenan sekedar bagian hidupnya. Dan ketika mereka sudah mengaku orang Kristen di tempat kerjanya, dalam pergaulan, dalam komunitasnya, dan dimanapun mereka berada, mereka merasa kekristenan sudah menjadi kehidupannya. Ini cara berpikir yang salah. Kekristenan menjadi seluruh kehidupan kita, itu kalau kita mengenakan kehidupan Kristus dalam seluruh perilaku kita. Menjadikan kekristenan sebagai seluruh hidup kita, artinya semua perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Seandainya Yesus hidup pada zaman sekarang, apa yang Dia lakukan? Itu yang menjadi perhatian kita. Seharusnya kehidupan Yesus harus selalu kita peragakan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Bukan kalau di gereja menyatakan kalimat-kalimat sebagai pengakuan atau kredo bahwa kita percaya Tuhan Yesus, bahwa kita melayani Dia, dan sebagainya. Tetapi di luar gereja, kita tidak mengenakan kehidupan Yesus. Galatia 2 ayat 19-20 mengatakan, "Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Kehidupan seperti inilah yang mestinya menjadi persoalan utama atau satu-satunya. Mengapa menjadi persoalan? Karena mengenakan hidup Yesus itu tidak mudah. Iya, tidak mudah, saudara. Karena kita memiliki kehidupan kita sendiri. Apakah itu cara bicara, sikap, kebiasaan-kebiasaan yang telah kita jalani bertahun-tahun dan telah menjadi irama hidup yang tetap. Banyak orang hari Minggu ke gereja atau di pertengahan minggu datang ke persekutuan doa. Namun, di luar itu, perilakunya belum tentu sesuai dengan perilaku Tuhan Yesus. Seandainya Yesus hidup pada zaman sekarang, maka dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Artinya, hiduplah sebagai anggota keluarga kerajaan Allah yang benar. Model dari anggota keluarga kerajaan Allah itu adalah hidup Yesus sendiri. Paulus berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Filipi 2 ayat 5. Artinya, kita harus berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus ketika menjadi manusia. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, sepanjang waktu hidup kita. Saudara,
Faktanya, banyak orang terlanjur memiliki irama hidup yang salah selama puluhan tahun, sehingga ia memiliki dualisme kehidupan. Artinya, sebagai orang Kristen ke gereja, tetapi juga sebagai anak dunia dalam keseharian. Inilah kekristenan yang menjadi bagian hidupnya, bukan seluruh hidupnya. Saya ulang, inilah kekristenan yang menjadi bagian hidupnya, bukan seluruh hidupnya. Mestinya kekristenan menjadi seluruh kehidupan, agar kita memahami bagaimana menjalani hidup dengan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Bisa dikatakan mustahil, tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Roh Kudus akan memimpin kita sehingga bisa menjalani hidup dengan mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Maka hanya orang yang berjalan dengan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat yang bisa mengenakan kehidupan Kristus. Jangan pernah merasa kalau sudah sekolah Alkitab bisa langsung dengan mudah mengenakan kehidupan Kristus. Iya, nggak bisa. Karena yang namanya mengenakan kehidupan Kristus harus dari detik ke detik, dari menit ke menit. Setiap keputusan, setiap pilihan, setiap tindakan, maksud saya setiap tindakan kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itu sukar dan tepatnya mustahil. Tetapi Roh Kudus akan menuntun orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar mengenakan kehidupan Kristus. Selain irama hidup kita yang sudah salah selama bertahun-tahun yang harus dirombak, kita juga menghadapi banyak persoalan. Tidak sedikit orang yang fokusnya tertuju kepada persoalan-persoalan hidup, bukan fokus kepada Tuhan, bagaimana belajar mengenakan pribadinya, mengenakan pikiran perasaan Yesus, melainkan fokus pada masalah. Masalah-masalah yang dihadapi seringkali masalah-masalah yang benar-benar berat dan menenggelamkan seseorang. Ini menjadi salah satu halangan sehingga orang tidak fokus kepada Tuhan. Sebenarnya peristiwa-peristiwa itu membuat kita sempurna. Maka jangan gagal fokus. Kita harus melihat berkat kekal di balik masalah-masalah hidup. Karena melalui pergumulan hiduplah Tuhan menyempurnakan kita. Halangan lain untuk mengenakan kehidupan Yesus adalah keindahan dunia. Kuasa gelap membujuk supaya kita menikmati kesenangan dunia dan dosa. Faktanya, banyak orang hanyut terbawa oleh keindahan dunia. Menjadi Kristen itu perjuangan. Roh Kudus pasti menuntun kita. Karenanya, haruslah kita sediakan waktu untuk berdoa dan mendengar firman. Jangan melakukan apa yang tidak membuat iman kita bertumbuh. Jangan bergaul dengan mereka yang tidak takut akan Allah, yang membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kekristenan bukan bagian hidup kita, melainkan seluruh hidup kita. Artinya, di dalam menjalani hidup ini, kita menjalaninya seperti Yesus pernah menjalani hidup, yaitu mendahulukan kerajaan Allah. Orang-orang yang mendahulukan kerajaan Allah adalah orang-orang yang dilayakkan masuk surga. Mari kita menjadikan kekristenan seluruh hidup kita. Artinya, kita menjalaninya dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari hari ke hari, dengan mengenakan
pikiran, perasaan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.